Halo teman-teman, balik lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Seperti biasanya di channel ini kita selalu membahas dunia dagang, pertokoan, perwarungan dengan singkat, padat, dan sederhana. Teman-teman, kita melihat ya fenomena belakangan ini pedagang makin banyak. Nah, mungkin teman-teman ada yang baru buka warung, baru buka toko, baru buka jualan apa gitu ya di kaki lima atau di apa yang dianggap menjadi pesaing buat sekitarnya. Atau kalian pedagang yang udah lama dan di sekitarnya udah mulai ada pedagang baru nih dan kalian udah mulai tersaingi. Ini fenomena teman-teman. Kalian nggak bisa menghentikan itu karena semakin lama pedagang memang akan semakin banyak. Dan orang sudah sering mengatakan ya sekarang itu yang jual sama yang beli lebih banyak yang jual gitu ya. Ya tentu itu istilah aja ya, nggak mungkin beneran pedagangnya lebih banyak daripada yang beli. Toh pedagang jualan satu barang dia akan menjadi pembeli untuk barang yang lain, kan seperti itu teman-teman. Nah ini menggambarkan, memberi informasi ke kita bahwa memang semua orang itu berhak jadi pedagang, semua orang itu bisa jadi pedagang. Karena menjadi pedagang itu secara kulit, secara luar itu terlihat mudah. Ya, intinya tinggal kita punya modal berapa, kita belanjakan apa, kemudian kita jual kembali, kita sudah bisa menjadi pedagang. Gitu ya. Semudah itu, teman-teman. Nah, tapi perjalanannya dan juga perjuangannya ternyata nggak semudah itu, gitu kan. Kali ini kita membahas kenyataan bahwa nggak semua pedagang mampu bertahan dalam dunia dagang. Ada banyak yang baru buka, belum lama udah tutup. Saya yakin teman-teman udah pernah lihat, ya. Kemarin lihat ada pedagang apa di ujung sana gitu ya, sekarang udah nggak ada lagi kemana dia gitu ya, mungkin udah tutup dan sebagainya. Ini memang fenomena, banyak orang yang tertarik di dunia dagang, tapi nggak mampu bertahan di situ dan akhirnya ya ada yang stagnan, gitu-gitu aja dan ujung-ujungnya juga tutup. Nah video ini dibuat supaya kalian nggak perlu menjadi bagian dari mereka. Jadi supaya kalian nggak mengalami hal yang sama. Jadi ada 5 alasan yang saya rangkum kenapa kebanyakan pedagang kok seperti itu. Kok kebanyakan pedagang itu baru mulai, kemudian tahu-tahu udah nggak ada. Nah yang pertama teman-teman adalah kemungkinan besar ini pengalaman mereka yang pertama kali dalam berdagang. Jadi biasanya anak-anak yang masih muda ya, Gen Z baru lulus sekolah, ada yang baru resign kerja, di kerjaan nggak betah, mau dagang aja deh gitu ya. Ya, artinya mereka kalau pengalaman pertama kan masih minim bekal ya, masih minim bekal pengetahuan, masih minim bekal pengalaman apalagi. Jadi itu ya itu pengalaman pertama, sebelumnya belum ada pengalaman apa-apa di dunia dagang, teman-teman. Jadi yang awalnya lihat pedagang itu banyak yang sukses, banyak yang kaya-kaya, kebanyakan orang kaya itu pedagang gitu ya. Jadi ya pengen coba. Nggak ada salahnya sih teman-teman. Cuman kalau itu adalah pengalaman pertama kita dalam berdagang, atau mungkin teman-teman yang nyimak ada yang ini adalah pengalaman pertama, kalau itu gagal, kalau kemudian harus tutup, saya kira nggak perlu kecewa-kecewa banget teman-teman, karena namanya juga lagi belajar gitu ya. Ini pengalaman pertama kalian belajar, anggaplah ini bayar SPP-nya gitu ya. Kerugian dalam berdagang di pengalaman pertama ini investasi ilmu kalian, investasi pengalaman kalian untuk pengalaman-pengalaman di usaha yang selanjutnya gitu ya. Tapi kalian juga nggak perlu risau banget, nggak harus selalu trial dan error, nggak selalu harus buka usaha lagi untuk pengalaman, nanti gagal lagi, nggak selalu harus seperti itu. Zaman sekarang untuk belajar kan lebih mudah, nggak kayak zaman dulu. Sekarang udah zaman teknologi, udah zaman internet, udah zaman YouTube, seperti ini. Kalian bisa juga belajar mulai dari buka-buka di YouTube. Ada banyak video di-share di YouTube tentang minat-minat kita. Misalnya ya salah satunya minat berdagang. Nah, jadi teman-teman tinggal seleksi aja channel mana yang kira-kira bermanfaat buat kalian, kalian tonton di situ, kalian ikuti. Jadi nggak perlu buang-buang kuota untuk nonton channel-channel yang nggak bermanfaat buat kalian. Yang kedua, teman-teman, alasannya kenapa mereka begitu buka usaha nggak lama terus tutup, selesai, bangkrut. Karena banyak yang mengira setelah buka usaha itu hasilnya langsung bisa dinikmati. Jadi kayak orang kerja gitu ya. Kalau orang kerja itu kan hari ini diterima kerja, paling lambat bulan depan udah gajian ya kan. Kan gajian itu kan bulanan. Jadi hari ini masuk kerja, bulan depan kita udah terima gaji, entah sudah full, entah gaji training dan sebagainya. Tapi kan udah terima gaji gitu ya. Nah banyak yang mengira jualan itu juga seperti itu. Ada banyak sekali ya, saya ngobrol-ngobrol juga dengan kebanyakan teman-teman yang masih generasi Z, kemudian bahkan generasi saya gitu ya, generasi milenial juga
yang sebelumnya bukan pedagang kemudian mau berdagang. Saya lagi pengalaman pertama tadi ya, banyak yang mengira seperti itu. Hari ini saya dagang, hari ini saya dapat duit, hari ini bisa saya nikmati. Padahal setelah tahu kenyataannya kan loh, ternyata nggak gitu ya. Uang yang kita terima harus diputar lagi. Labanya baru sedikit, 10%, misalnya dapat omset 1 juta itu labanya baru 100.000. Kalau 100.000 langsung dipakai, modalnya nggak nambah-nambah, segitu-gitu terus gitu ya. Padahal nanti kebutuhan usaha juga bertambah gitu kan. Nah, banyak yang nggak tahu itu. Ternyata bahkan butuh nombok, kaget gitu ya. Kok usaha malah keluar duit terus, malah nombok terus gitu ya. Kemudian waktunya habis tersita untuk ngurusi usahanya, pagi sampai malam tiap hari begitu. Banyak yang ngebon lagi, banyak yang ngutang lagi, terus saya dapatnya apa? Nah, mereka bingung, ternyata jualan nggak mudah gitu. Akhirnya tutup. Nah, yang ketiga teman-teman, ini cukup parah teman-teman yang ketiga ini. Tapi banyak juga terjadi bahkan di teman-teman yang dagangnya udah agak lama, yaitu kurang disiplin. Ini klise banget kayaknya, kurang disiplin. Tapi kita lihat contoh di sekitar kita banyak. Yaitu warung contohnya ya. Warung atau toko sering tutup karena alasan yang nggak perlu. Misalnya hujan. Gitu. Wah, hujan paling sepi gitu ya. Kalau hujan gini biasanya sepi. Udahlah, tutup dulu aja. Nah, jadi jam buka tutupnya nggak jelas teman-teman. Cuman hujan gitu aja tutup. Siapa tahu justru hujan-hujan ini ada orang yang lagi bingung cari mau beli sesuatu, kalau toko kalian buka, kemudian kebetulan dekat atau kebetulan lewat kan jadi rezeki teman-teman. Mungkin dia bisa jadi pelanggan seterusnya, dimulai dari hujan itu. Cuman karena kurang disiplin, hujan dikit tutup ya, itu nutup pintu rezeki sendiri. Ada juga teman saya itu bukan warung, bukan toko ya, dia bengkel, dia buka usaha bengkel motor di rumah, tapi dia hobinya ikut touring teman-teman. Jadi kalau ada ajakan touring, bengkelnya tutup. Nah, jadi kalau ada orang yang mau servis ke tempat dia lagi touring otomatis tutup. Ya orang 2 kali, 3 kali ke situ tutup, lama-lama males juga teman-teman. Nah ini penting ya. Jadi kalau kita udah mau buka usaha, ngingetin diri sendiri sih. Saya juga harus berani disiplin gitu ya. Misalnya kalau toko ya barang-barang harus ditata. Kalau udah mulai berantakan ditata, nggak mulai males, mulai banyak debu, mulai kurang menarik. Nah itu nanti tokonya udah mulai gelap, mulai banyak apa sarang laba-laba, itu udah nggak menarik sekali teman-teman. Itu udah apa konsumen udah mulai lihat juga kurang menarik. Kalau kurang menarik di mata konsumen, otomatis mereka mempertimbangkan untuk belanja ke tempat lain aja daripada ke tempat kita gitu ya. Nah itu akibatnya nanti lama-lama sepi, lama-lama ngeluh, lama-lama apalagi kalau mulai punya utang, nah ini sudah usahanya bangkrut, tutup, masih punya utang lagi, repot kan? Yang keempat, teman-teman, kenapa banyak usaha baru mulai, kemudian tahu-tahu udah nggak ada? Karena mereka nggak ngerti kondisi pembeli di sekitarnya, mereka nggak tahu kondisi perubahannya, bahkan ya, jangankan perubahannya, kayak apa aja nggak tahu. Misalnya gini, saya punya modal 3 juta misalnya, kemudian dihitung-hitung cukupnya buat jualan apa ya, misalnya es buah gitu ya. Es buah saya jualan di sana deh, cari tempat di sana ada. Nah, hanya sekedar seperti itu. Kemudian buka, ditunggu, udah selesai. Kita nggak tahu siapa yang akan beli, kira-kira targetnya siapa, nggak tahu. Nah itu kan bahaya sekali teman-teman. Kalau kita mau buka usaha, yang pertama kali itu kita mau milih apapun orientasinya harus pembeli, harus konsumen gitu ya. Misalnya kita milih tempat dekat sekolah, itu kenapa ya? Karena harus orientasinya konsumen, karena di situ banyak anak-anak sekolah jajannya apa? Nah kita jualannya menyesuaikan, jangan sampai di dekat sekolah, sekolahnya SD gitu ya, kita bukanya kafe di situ. Ya budgetnya nggak masuk, anak SD uang sakunya 1.000 2.000, paling banyak 5.000 gitu ya. Kita buka kafe kan nggak masuk gitu ya. Jadi mau nggak mau orientasinya harus ke konsumen. Nah sementara banyak orang yang nggak peka, banyak orang yang hanya sekedar milih tempat, misalnya oh tempat itu ramenya kayak apa dulu gitu ya. Contoh misalnya perusahaan yang tidak peka terhadap konsumen dan akhirnya bangkrut, Nokia dan BlackBerry. Kita tahu semua ya, Nokia itu HP sejuta umat, tapi dulu. Sekarang, aduh, udah hampir nggak ada sama sekali ya, namanya udah jarang terdengar. Kenapa? Karena mereka nggak peka terhadap kebutuhan konsumennya, terhadap marketnya, mentang-mentang udah rame, mentang-mentang udah banyak yang pakai, kemudian banyak melupakan misalnya kayak persaingan, ketika Android masuk mereka udah merasa nyaman, nggak mau berubah dan sebagainya. Dagang itu dinamis, dagang itu harus siap
apa ya, ambil keputusan setiap saat gitu teman-teman. Jadi kita harus peka terhadap kebutuhan pembeli di sekitar kita. Yang kelima, kenapa banyak pedagang yang baru buka belum lama tahu-tahu udah bangkrut, tahu-tahu udah hilang, udah nggak ada karena bosenan. Ini juga saya menemui sendiri cukup banyak lah kalau dibilang ya, nggak hanya satu dua soalnya. Jadi cepat bosan gitu ya. Dengar ada franchise, misalnya franchise ayam goreng ini di sana rame, di medsos keluar terus, dia merasa punya duit cukup untuk beli franchise itu karena murah, karena pakai gerobak misalnya dia beli. Kemudian 2 minggu belum kelihatan rame, ya jalan tapi nggak rame. Kemudian dia merasa nggak ada perkembangan nih, dijual gerobaknya, dijual alat-alatnya, berhenti dia. Kemudian ganti lagi, sekarang jual jus gitu. Nah gitu itu namanya bosenan teman-teman, cepat bosen ya. Kalau sebentar-sebentar ganti, sebentar-sebentar ganti, kemudian orang itu mau mau beli ke tempat kita jadi bingung gitu ya. Loh, kemarin itu kamu jualan ayam goreng. Saya baru mau beli ayam goreng ke tempatmu, baru kepingin nyicipin, dagangannya udah nggak ada, udah ganti yang lain. Itu kan orang jadi bingung sebenarnya kita jualannya itu mau jualan apa gitu ya. Kemudian namanya bisnis itu kan, namanya usaha itu kan tumbuh ya dari sedikit-sedikit. Nah usaha kita belum tumbuh udah ganti lagi, belum tumbuh udah dipangkas lagi, udah ganti lagi. Nah itu juga sama aja nggak memberi kesempatan kepada usaha kita untuk bertumbuh teman-teman. Nah itu kira-kira 5 hal yang umum menjadi alasan kenapa banyak usaha yang baru, meskipun banyak usaha yang baru bermunculan tapi juga banyak yang nggak bertahan lama teman-teman. Mudah-mudahan kalian tidak seperti itu.